Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Halo, halo. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran kok, kedengaran Kedengaran ya? kok, kedengaran, Alhamdulillah. Kak Dina. Siap, siap, siap. Eh, saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita ketemu lagi ya di konsultasi bisnis bulanan untuk di tahun 2025 ini. Untuk yang pertama, alhamdulillah pertanyaannya juga udah banyak nih yang masuk. Sebelum kita mulai, eh, beneran habis azan ya, tadi nunggu azan dulu. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita sesi kenalan dulu? Setuju nggak? Setuju? Setuju ya? Ya, Oke, untuk setuju, siap. Kalau nanti kita ketemu, oh, ini siapa, kita, nih kayaknya sinyalnya saya agak-agak ini deh. Oke, kita kenalan, nama, domisili, tolong sebutin nama, domisili, nggak usah lama-lama ya. Biar semua kebagian, nama, domisili, sama usahanya apa. Mungkin saya coba dulu di saya biasa dipanggil Kustina, domisili saya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usaha saya hujan deras ya. Di mana tuh Bu Sedia hujan deras? Ada jasa, ada kuliner, ada kerap dan lain-lain. Oke, kita mulai. Siapa dulu yang mau kenalan boleh? Langsung aja dibuka mic-nya. saya dari Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Usahanya batik seni tulis Dayun. Oh, batik tulis Dayo ya Bu. Ya, Dayun. Oh, siap, siap, siap. Dari Pekanbaru, dari Riau ya. Alhamdulillah. Salam kenal Bu Eliana. Semoga kita Kenal bisa kenal. siap, siap. Oke, lanjut yang lain. Silakan. Bu Mohon Mualim izin, boleh? Bu. Oh, boleh Bu Herminarti. Silakan Bu. Diizinkan Bu Ya, dengan siap. senang Terima hati. kasih. Ya, terima Silakan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, Coach Dina. Nama saya Bu Herminati. Saya dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Usaha saya Masya itu Allah. warung makan ini, Bu. Apa namanya itu? Masakan khas daerah saja. Oh, Nah, masakan khas Kalimantan ya? ya, khas khas Kalimantan lah, seperti itu. Ya, Ada masakan daerah. tempoyak Bu. Ya. Mohon ininya Bu nanti ya ilmunya seperti itu. Nggih, makasih Bu. Terima Sama-sama kasih. Ibu. Alhamdulillah kita malam ini konsultasi bisnis Coach Farhan. Insya Allah mudah-mudahan yang kita bisa ditanyakan langsung sama Coach Farhan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Bu Mualim, boleh? Bu belum dibuka itunya mic-nya. Mic-nya belum dibuka Bu Mualim. Allah. Nah, Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Iswanti dari Magelang. Usaha saya aneka cake and bakery. Oh, Masya Allah. Bu Iswanti, tapi namanya Mualim ya. Iya itu pakai apa emailnya HP suami saya. Oh, boleh. Siap, siap, siap. Jadi ini Bu Mualim ya. Alhamdulillah. Ya, Dari Magelang. Magelang. Tadi dari Kalimantan, dari Riau. Aduh, dari jauh-jauh ya. Oke, lanjut. Saya Bu, Boleh.
Yuk, Sadia. Nah, saya Sadia Elbas dari Bekasi. Usaha saya kuliner. Kulinernya apa, Bu? Nasi box, snack box, bakso, Bu. Oh, catering ya. Ya, Oh, bukan snack box. Alhamdulillah. Pokoknya terima Siap, siap. pesanan sama warkop, Bu. Sama warkop. Ya, Oh, bisa dong nongkrong-nongkrong ngopi kita di situ ya. ya, mari silakan. Siap Ibu, insya Allah kalau ke sana ya. Oke, Amin. lanjut. Amin ya Allah. Lanjut, Bu Afia atau Bu Wela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Afia Rasfiatin dari Cilengsi, Bogor. Ya, Hmm, Usaha saya mendampingi UMKM sebenarnya dan saya sendiri punya kuliner kefir. oh, kefir ya Bu. Ya, ya. Nah, itu untuk apa prebiotik seperti mungkin seperti Yakult begitu ya. Jadi Ya, ya, siap, siap. nanti banyak yang ditanyakan. Terima kasih Kak Siap Bu. Dina, belum Ya. ketemu kita nih. Lebaran kemarin halal bihalal nggak sempat saya. Siap, insya Allah Sekarang next ya. aja ya, mohon maaf lahir dan batin Sama-sama. nih. Oh iya Ibu, maaf lahir batin, minal Iya. aidin wal faizin, maaf lahir batin semuanya ya. Ingin ketemu nih. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti mulai jam 19.15 ya. Mas Farhan juga sudah hadir. Oke, ayo siapa lagi mumpung kenal mumpung ada waktu yuk kenalan biar kita tahu produknya apa. Siapa tahu nanti ada yang mencari. Saya Silakan, coach. silakan. Ayo jangan malu-malu. Cek. Ibu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, kenalkan saya Mirna Pakaya dari Cimahi. Ya, Cimahi. Enggak. Ya, saya awalnya itu dari ini Bu, dari apa? Mengelola kantin. Sampai sekarang masih mengelola kantin. Itu produknya kue basah. Kue Oh basah iya, dan siap. ya aneka olahan susu. Siap, siap. Siap, Ya, Ibu. untuk yang dijalankan sekarang malah lagi kantin Bu. Sekarang lagi banyak siswa gitu. Siswanya siswa tentara ini kebetulan. Oke, siap Ibu. Teman-teman, Saya coach. Ya, boleh sebentar sebelum kita mulai lagi. Ibu Santi, Masya Ya, Allah, cantik-cantik ya ibu-ibu Assalamualaikum. semuanya. ya, Sebelum Assalamualaikum kita mulai, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat kenalan boleh di chat ya. Nama, lokasi, usahanya, monggo kalau ada sosial medianya, IG-nya atau nomor kontaknya boleh ditulis ya. Silakan Bu Santi. Saya dari Sidoarjo, Coach, Jawa Timur. Usahanya craft, buket bunga, Mm-mm, hantaran, mahar, parsel sama mm-mm, hampers, Coach. Ini mm-mm, lagi mm-mm. bikin buket sekarang, buket sayuran buat Oh wisuda. iya, Iya, baru ya, requestnya customer, Coach. buat nikahan ya. Bukan buket, buket buat wisuda besok. Oh Tapi iya iya mintanya iya. anti mainstream, Coach. Buket sayuran. Boleh terobosan baru. Iya, udah bikin sih, Coach. Udah 2 kali ini bikin. Oh iya Udah siap pernah siap siap bikin, ya. siap. Ya, Mudah-mudahan lancar ya Bu, bisnisnya amin amin. ya Allah. Makasih, makasih, Coach. Sama-sama Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ayo siapa? Satu lagi, kita segera mulai nih. Silakan. Sosial medianya tulis ya, atau nomor kontaknya juga boleh. Tulis juga, biar kita mau menghubungin gampang. Siapa lagi? Satu lagi? Ayo. Atau saya lagi nih?
Ayo coach, Boleh, silakan Bu Sri Mihdaniar. 1 miliarder coach. Sri miliarder. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Enggak Bu. Ya, perkenalkan teman-teman dan coach, nama saya Sri Daniar. Nama usaha saya Kedai Rafifa. Terus saya usaha kulineran, jualan kebab Oh, dari siap. dari Amin. dari Dari Sulawesi Selatan, coach, Kabupaten Maros. Sulawesi. Kirain tadi kedai Raffi, taunya kedai Rafifa adaannya masih ya. Ya, coach. Amin Bu. Bu Sri miliarder, amin ya Allah. Oke, Ya, makasih banyak, coach. sama-sama Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ketemu sama ibu-ibu dari Magelang. Kita ketemu kok sama dari Magelang, dari Kalimantan, dari Pekanbaru, dari Sulawesi. Masya Allah, amin ya Allah. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Malam ini kita sesi konsultasi bisnis. Alhamdulillah, Coach Farhan juga sudah hadir. Monggo. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Coach Farhan. Tadi sudah berkenalan, yang belum chat aja ya, yang belum kenalan silakan tulis di chat. Terima kasih. Silakan Coach. Maksudnya dibuka aja dulu nggak apa? Buka dulu. Tadi udah kayaknya Coach. Tadi sesi Oke. perkenalan. Sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita di sesi konsultasi bisnis bulanan yang kita langsung ditemenin sama Coach Farhan, sesi konsultasi bisnisnya sama pakarnya langsung. Tadi sudah sesi perkenalan, sekarang kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Ya, yang mau tanya jawab silakan angkat tangannya, raise hand ya. Ya, Jadi nggak nanti apa-apa. bergilir. Kalau Izin baca. nanti juga akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk. Monggo silakan. Siap. Saya dulu Kak Sudina. Nggak apa-apa. Oh, siap. Sebelumnya silakan Coach Farhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin Waalaikumsalam coachnya warahmatullahi setelah wabarakatuh. hampir setahun lebih ya kita belum ngadain Zoom. Memang 6 bulan terakhir banyak kegiatan dengan teman-teman Pertamina Foundation Partner ya. Tadi saya lihat ada teman-teman PF juga. Nah, ini Kosida banyak teman-teman dari Kalteng nih, ini program IKN Berkah gitu ya. Jadi memang malam ini pokoknya semua UMKM gabung lah gitu ya. Jadi ada juga memang Bidang Wiranesia yang tadi dari berbagai lokasi gitu. Jadi buat teman-teman, jadi bisa dibilang perdana, kita sih tidak melihat jumlah yang hadir ya. Pokoknya intinya dari teman-teman ini kan direkam, jadi nanti bisa bisa diskusinya bisa lebih panjang dan kita juga nanti bisa kita rekam juga. Jadi buat teman-teman secara umum, mungkin buat Kosina juga dan teman-teman lainnya bahwa kita kembali menjalankan Wiranesia Inkubator 2025 nih Kosina. Jadi kan mestinya dari bulan Januari ya. Ya alhamdulillah nggak apa-apa lah telat beberapa bulan. Jadi buat teman-teman semua informasi ada di website kita wiranesia.org ya. Apa itu Wiranesia, kegiatan kita apa saja ada di sana. Nah, untuk inkubator cari aja wiranesia.org garis miring inkubator gitu. Jadi buat teman-teman malam ini memang kita punya, saya ketik ya, kita punya program itu fokusnya ke inkubasi ya. Kita membedakan program kita dengan program yang kita lakukan bersama para mitra, misalnya dengan Pertamina Foundation, dengan Provinsi Kalteng ya, dan mungkin ada dengan teman-teman lainnya gitu. Jadi buat teman-teman nanti tahapan semuanya ada di websitenya. Jadi monggo diintip gitu. Nah, khusus malam ini kita tidak ada materi karena saya pikir materi sudah ada di mana-mana ya, Coach Rina. Sudah ada ChatGPT, sudah ada sudah ada semua. Ya, Jadi kita siap. fokusnya konsultasi usaha. Nah, memang sudah ada 40 pertanyaan masuk di form ya. Yang nanti itu rencananya saya mau bikinkan video jawabannya Coach Dina sama Deva. Nah, jadi malam ini kita coba dulu kalau emang ada yang langsung mau bertanya langsung saya jawab. Tapi kalau memang tidak ada mungkin kita bisa ajukan pertanyaan dari mana? Dari Google Form tadi ya. Sebisa mungkin sih kalau bisa tanya langsung aja biar nanti dapat ininya. Biasa nanti diinfokan tahapan perkenalan biasa nama, domisili, usahanya apa gitu ya, sama pertanyaannya apa. Kalau bisa pertanyaan sedetail-detailnya, jadi jangan umum. Misalnya ada pertanyaan masuk, bagaimana cara meningkatkan omset? Nah itu terlalu umum tuh. Jadi mesti
mesti detail sekali ya gitu. Peningkatan omset itu maksudnya apakah saya ingin menjual, bagaimana cara peningkatan omset dengan cara menjual melalui marketplace gitu misalnya, atau dengan cara menjual melalui akses pemerintahan gitu. Jadi kalau bisa pertanyaannya sedetail-detailnya gitu. Jadi nanti minta tolong Coach Dina moderasi sama ingatkan pertanyaan itu semakin detail semakin bagus agar mudah jawabnya gitu. Itu sih mungkin Coach Dina. Dari segi waktu mungkin kita Siap. sejam aja sampai apa nih 20.30 waktu Jam Jakarta ya Pak. 8. Itu sih kurang Ya, lebih. Monggo. 21 jam 10 menit. Ya, Siap, Coach. lanjut ya. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih, Coach Farhan. Alhamdulillah. eh, Ternyata hari ini kita banyak dari teman-teman IKM Berkah Kalimantan ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, mempersingkat waktu kita mulai saja untuk sesi tanya jawab. Silakan, karena memang kita nggak ada materi. Teman-teman silakan angkat tangan kalau yang mau langsung bertanya. Mohon Ya, izin, Coach. angkat tangan dulu, Ibu. Oh iya, oke. Bu Herminarti dulu ya. Oke, siap. Raise hand. Ya, Ya. Oke, Iya. siap. Silakan Bu Herminarti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Herminarti dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Nah, mungkin ini Coach, Usahanya apa, Ibu? ya usahanya makanan khas Kalimantan aja Bu, masakan rumahan. Oke, Ya, silakan Bu. yang ini Bu, ini mungkin sedikit curhat Bu. Namanya masakan apa? Masakan rumahan ya, masakan sederhana lah istilahnya. Itu mungkin untuk pemasarannya itu lebih apa namanya tuh eh lebih apa? Banyak diambil oleh mereka yang punya ya pengetahuan digital lah istilahnya. Nah, kalau kami kan namanya belum punya pengetahuan digital bagaimana memasarkan melalui medsos itu. Nah, itu yang kurang bagi kami mungkin. Nah, terus yang kedua, Coach, namanya masakan dianggaplah masakan sederhana. Masakan yang apa namanya itu yang lebih modern kayaknya lebih banyak diminati seperti itu. Nah, sedangkan kami kan masakan khas khas daerah itu apa ya? Mungkin kurang diminati. Mungkin gitu, Bu. Oke. Itu saja, Coach. Makasih. Oke, siap. Jadi pertanyaannya, mereka ini merasa kalah dengan usaha-usaha yang lebih lebih dari bisnisnya Ibu ya, dari makanan dari Ibu ya. Ya, Kemudian siap-siap. satu lagi tadi apa? Lupa, saya jadi kepikiran yang lain. Eh, Nah, mungkin apa namanya itu secara apa ya? Melalui medsos itu Oke, kurang karena memang tampilan atau belum ya. seperti apa? Ah ya Oke, memang iya. Memang belum Belum ada ada pelatihan ilmunya. digital, Bu. Belum, belum, Belum Ibu belum pernah belum pernah ikut Bapak. pelatihan di Saya daerah Ibu? belum ada. Makanya saya ikut gabung itu mau dapat ilmunya itu. Oke. Oke, siap, siap, Mohon izin. siap. Bagaimana, Coach? Siap. Iya. Ya, secara umum ya Bu, yang saya mau tanyakan Bu Herminati ini selain bisa masak yang tadi masakan daerah yang Ya, Ibu bisa, ya bisa masakan nggak daerah. masakan yang memang modern atau masakan lainnya itu aja dulu yang saya mau tanya. Bisa aja Pak, tapi apa? Tapi kami lebih dikenalnya dengan masakan daerah aja Pak. Iya, Masakan modernnya mungkin maksud dari coach itu mungkin di dikemas nasi kotak atau apa itu bisa saja kami dapat pesanan. Tapi iya. maksudnya mungkin tampilan secara apa ya teknologi itu kurang bagi kami. Ya, Ya. maksudnya yang ingin ditekankan itu jenis makanannya atau eh, apa kemasan Untuk atau bungkusnya gitu. ininya pemasaran dan Nah, kemasannya mungkin ya. coach ya, ya. Oke, kalau gitu coba detailin Bu, masakan khas daerah itu seperti apa misalnya, kalau boleh. Apa lebih ke makanan, kue, atau mungkin snack gitu. Ya, uh-uh. Nah kalau untuk sayur mayur itu kami daerah khas kami itu sayur asam gitu tapi sayur asam khas Kalimantan jadi dia pakai
nggak pakai kacang panjang atau apa tuh yang kacang itu, tapi kami lebih kepada pakai ikan dan terong asam. Nah, nggak tahu kalau di daerah lain apa tuh sebutan terong asamnya. Terus sambalnya itu sambal lucung, sambal bunga apa itu? Bunga lengkuas kayak gitu. Nah, Oke. itu masakan daerah. Ya, masakan daerah. Pokoknya lebih ke masakan khas daerah gitu. Tapi namanya sekarang itu zaman digital gitu ya. Di medsos segala itu mungkin nggak terlalu dipesan sama anak-anak remaja atau apa. Jadi lebih ke rumah tangga dan orang tua seperti itu yang memesan. Iya. Siap izin. Itu Berarti jualannya di rumah ya? ya, Warung atau? Warung warung makan Bu, tapi terkadang kami juga dipesan dinas untuk nasi Nah, kotak ya, gitu, nasi kotak siap, siap. atau catering. Tapi kan nama di medsos ini kan banyak apa makanan Siap, Bu. modern Iya, gitu, iya. mungkin kami kalah Iya, di iya, situ. iya. ya. Siap, Bu. Enggak, Coach. Oke, clear. Jadi Bu Herminati sama teman-teman lainnya ya. Jadi secara umum ya, kan bisnisnya kuliner ya. Mungkin kalau diturunin lagi tadi makanan basah ataupun makanan siap saji. Nah, itu dulu tuh yang mesti dipahami buat Bu Herminati dan teman-teman lainnya. Nah, kalau makanan siap saji ini memang kadang bisa dibungkus jadi makanan kotak ya atau makanan box gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali pada saat Ibu Herminati bilang kalah bersaing di sosmed, nah ini kan kembali lagi yang kita mau jual makanan yang mana Bu? Kita mesti clearin dulu gitu ya. Apakah makanan siap saji alias mereka datang ke tempatnya Ibu, kayak warung makan Ibu gitu ya? Atau yang kita sasar itu nantinya kita kirim dalam bentuk box. Jadi konsumennya itu misalnya nih, Kos Dina ada acara di rumahnya, acara apa? Pengajian misalnya gitu ya, lalu butuh nasi box 10 ataupun misalnya 20. Nah, berarti kan kita membungkus lalu mengantarkan ya. Itu namanya bisa dibilang mungkin semi catering ya gitu ya. Atau konsumennya yang kita minta eh, eh, datang makan dan datang gitu. Kemarin kan saya beberapa kali udah bolak-balik Palangkaraya ya. Memang kalau ngeliat makanannya sih enak ya. Memang yang pertama tantangannya kemarin saya lihat ada beberapa rumah makan itu memang panas ya. Jadi kalau nggak pakai AC ya sedikit keringetan. Jadi kalau saya lihat bukan makanannya nih, oh, ternyata kenyamanannya gitu ya. Ini kalau kita ngomongin apa namanya eh, apa sih? Jadi bukannya makanannya tapi kenyamanannya gitu. Nah jadinya buat Bu Herminati nanti pelan-pelan coba apa dicoret-coret ya Bu gitu ya. Saya sih sangat yakin sama masakan Bu Herminati pasti enak mau masakan. Iya, siap, siap. Kalau enak pasti enak lah saya pikir sih nggak. Karena kalau dari pesan dinas biasanya kalau nggak enak nggak pesan. Nah tinggal Bu Herminati coba Sudah dibedakan dikenal. ya. Fokus penjualannya apakah mau di orang datang ke rumah makannya atau dinas ataupun orang minta kita datang ya bisa juga bentuk catering gitu ya, bentuk pondok gitu ya, atau dalam bentuk box itu dulu. Karena apa? Karena nanti strategi sosmednya beda Bu, gitu ya. Kalau strategi sosmednya untuk orang datang, ya berarti tadi mungkin tempatnya mungkin mudah dilihat gitu ya, atau strategis. Kedua mungkin pelayanannya cepat gitu ya. Ya ketiga mungkin nyaman ya, mungkin ya. Cuman kan nggak mesti semuanya AC ya, karena kalau AC kan nanti bayar lagi listriknya mahal gitu ya. Tapi minimal maksud saya tidak tertutup gitu ya. Apakah mungkin nanti ada angin sepoi-sepoinya atau ada apa gitu. Nah, biasanya orang ke sana melihat kenyamanannya. Nah, maksudnya apa? Di sosial medianya, Bu, berarti tekankan misalnya, ayo misalnya kita fokus sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu, yuk mampir tempat saya ada di sini, berarti titiknya ditunjukkan. Kedua, makanannya ini nih, misalkan bisa di videoin gitu ya, Kak Sidna ya, makanannya ini gitu ya. Nah, yang ketiga, bisa pilih tempat, bisa di dalam atau di luar ya. Pokoknya kita pastikan tempatnya nyaman gitu ya. Nah, pelayanan juga cepat karena saya juga beberapa kali ke beberapa restoran terkenal di Palangkaraya itu lama tuh Kos Dina itu sampai Oh ya, ngobrol panjang lebar, buka handphone, balas WA, belum datang juga tuh. Nah, ini kenapa? Karena biasanya persiapannya Bu Herminati persiapan masaknya itu kadang-kadang motong lagi gitu ya. Nanti nanti sih ada namanya teknik eh, istilahnya manajemen resto ya. Jadi kita masak setengah jadi,
Karena saya kebetulan, Coach Didan juga tahu kita punya kafe sama resto Bu di Jakarta. Dulu itu polanya motong dulu, ini dulu, ya jadinya satu menu 1 jam. Nah kita sekarang ini masaknya setengah jadi, bahkan 3/4 jadi, panasin, ya 15-10 menit keluar gitu ya. Gitu. Ini yang dilakukan mungkin sama restoran-restoran modern ataupun hotel-hotel yang mereka bikin setengah jadi lalu ini. Nah itu kalau Ibu fokus jualannya orang datang ke rumah gitu ya. Nah kalau fokus jualannya Ibu nasi box antar keluar, nah berarti memang mulai dari kemasannya Bu. Kemasannya kadang memperlihatkan dapurnya higienis, dapurnya bersih gitu ya. Lalu boxnya otomatis mesti menarik gitu ya, ataupun mungkin ya istilahnya anti semut lah gitu ya, minimalnya ketutup gitu ya. Nah, lalu kita bisa bilang mungkin pengantarannya, mungkin nanti ada manfaat benefitnya apa nih gitu ya. Jadi ibu mesti jelaskan lah gitu. Nah pertanyaan ke apa? Yang ketiga, bagaimana coach kalau dua-duanya nih gitu ya. Kalau dua-duanya Bu berarti kontennya dua Bu ya. Satu untuk mengajak orang ke restoran ibu gitu ya, atau rumah makannya, atau warung kopinya tadi ya dijelaskan. Satu lagi menjelaskan nasi boxnya gitu, ataupun nasi antarannya gitu. Nah jadinya memang kalau sosial media itu, saran saya karena memang kontennya bisa suka-suka kita ya, jadi kita bisa bikin fokus-fokusnya gitu. Nah mungkin nanti Kosina bisa jelasin sedikit tentang ChatGPT. Kalau misalnya bikin sosial media, kalau bikin konten foto atau video sosial media, mesti ngomong apa sih? Nah, itu nanti kapan kita mungkin sesi waktunya khusus ChatGPT karena kita bisa ketik, bisa cari contoh juga gitu ya. Kalau lebih seperti itu, Bu Heminati. Oh ya, memang idealnya Ibu kalau memang sedikit gaptek ataupun tidak terbiasa bikin video, kalau bisa memang minta tolong sih Bu. Mungkin anaknya mungkin atau ponakannya atau misalnya anak tetangga boleh, atau anaknya Kos Dina juga boleh karena memang bikin video juga. Iya. Ya pertama nggak boleh goyang ya, Mm-mm. cahayanya juga jelas, nggak boleh gemetaran gitu. Memang ada teknik-tekniknya. Lalu suara Bu, kalau bisa pakai pakai mic tambahan memang sih kalau bisa gitu ya. Oh, Atau kalau nggak dekat sekali. Nah itu ada tips and triknya tuh gitu ya. ya, Cuma nanti sih siap. ya nanti kapan deh kalau emang ada kebutuhan kita bisa bisa buatkan. Kita sebenarnya kemarin sempat bikinin juga kalau Dina ya untuk Pevperner ya video. Ya, Mana sih membuat konten yang sederhana tapi lebih ke YouTube ya waktu itu. Nanti mungkin saya bisa share juga. Ibu tinggal nonton gitu. Ya, Gitu sih Bu. ya, ya, siap, siap, coach. Terima kasih. Kebayang ya nanti kalau bisa setelah paham, kalau bisa segera dicoba karena kalau nyobanya minggu depan 2 minggu lagi udah lupa lagi. Ya kalau bisa mau besok Sabtu coba-coba. Ini kalau saya lihat ibu kan pakai laptop ya, jadi kelihatannya sih Ya, udah nggak terlalu gaptek kan gitu. Nah, tinggal handphonenya ya, mungkin teknik tips and trick. pencahayaan. Kalau mungkin kalau perlu pakai tripod gitu ya. Ada tips and triknya sih. Tapi yang biasanya paling sering kejadian itu suara ya Coach Dina. Karena dia hanya Ya, ngandelin mic di kamera, suaranya suka nggak masuk atau ada yang klakson lah atau angin kencang tuh sedikit berisik dia. Tekniknya banyak sih, Ibu bisa pakai yang apa yang Bluetooth kuping gitu ya. Jadi pasang di sananya gitu. Tapi mesti dicoba-coba sih. Karena yang sering terjadi konten video ini buat UMKM itu suaranya aja nggak jelas gitu. Suaranya nggak masuk gitu ke videonya. Gitu mungkin ya, Coach Dina. siap Gitu coach. Bu ya. Tapi pesan saya langsung dicoba. Biasanya kalau udah oh iya ya Coach mantap. Nggak dicoba juga lupa jadinya. Itu sih paling penekanannya. Memang Siap. harus dilakukan ya coach ya. Kalau enggak, Ya, dipaksa Coach Dina aja suka masih malas tuh bikin konten tuh. Susahnya ngedit, ya selanjutnya susahnya ngedit ya Coach Dina. Kalau iya ngevideoin masih betul. oke, ngedit masih susah. Memang makan waktu coach. Tapi memang Bu Iya, Herminarti kalau kita nggak coba kita nggak akan bisa-bisa. iya, iya, siap, coach. Siap. siap. Oke. Nanti kalau mau belajar ChatGPT atau sosial media marketing nanti mungkin ini ya Bu, Pak Coach ada digital yang khusus mungkin ada waktunya kali ya Coach ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti deh kita atur-aturnya. Memang sih intinya sih kalau bisa memang kayak saat ini kan kita nggak tidak lagi bermain materi ya. Kita langsung konsultasi aja karena pasti saya yakin Ya, teman-teman lah senang konsultasi, diskusi dibanding dengerin lagi, dengerin lagi. Itu sih maksud saya gitu ya. Masalahnya nyata, masalahnya juga ada, solusinya jelas ya. Tinggal tantangannya diterapkan apa enggak itu jadi PR memang sih. eh, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Farhan. Gimana Bu Herminarti? Siap, Oke, coach. siap Ya, oke, dijalanin? siap, siap. Ya, tinggal pilihannya Bu. Kalau Ibu mau lebih dikenal ya memang mau nggak mau harus bikin konten, bikin video, harus disebar.
Kalau enggak, ya dinas sih alhamdulillah udah kenal Bu. Nah, apalagi kalau Ibu ada kontennya, Masya Allah. Dinas kemana lagi nih yang akan tahu bahwa Ibu tuh udah langganan dinas ini. Alhamdulillah. Ya, ya Bu ya. Siap, Bu. Terima kasih Bu Herminarti. Lanjut, eh, Bu Mirna, Bu Mirna dari Cimahi, monggo. Siap. Siap Ibu, terima kasih. Eh, eh, Terima kasih sudah diberi kesempatan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri ya Bu. Saya Mirna Pakaya dari Cimahi. Awalnya saya itu nah, Ibu sering suaranya berjalan, hilang-hilang ya. akhirnya saya Hilang juga nggak, Coach? iya, cek. Gimana Bu? Kameranya tutup aja, Bu. Kameranya tutup aja. Coba Ibu ngomong ulangin. Ya. Nah, ngomong aja, nggak Ya. apa-apa, Bu. Silakan. Ya. Dilanjutkan ya, Bu? Ya. Ya. Jadi gini, Bu, yang mau saya tanyakan langsung saja ya, Bu ya. Ini kan saya mengelola kantin itu di kantor suami, Bu. Nah, eh, kantinnya itu saya kecenderungan bukanya itu kalau ada siswa. Nah, ini bagaimana solusinya kalau saya ini lagi nggak ada siswa nih, Bu, tapi tetap punya omset gitu. Selain saya ngelola kantin juga, saya juga membuat kue basah dan anek ini olahan susu, yaitu seperti es mambo atau es teler. Nah, itu gimana ya solusinya? Ya. Ya, itu Coach. Jadi beliau ini punya mengelola kantin, tapi paling hasilnya dari kalau ada kedatangan siswa. Bagaimana kalau supaya bukan hanya pas kedatangan siswa, sepertinya sama dengan Bu Herminati ya Coach. Bukan hanya pas kedatangan siswa, tapi tetap dia ada omset juga gitu, ada masukan juga. Betul. Bagaimana caranya Coach? Iya betul. Sama Silakan kayak Bu Coach. Herminati ya, Mbak Mirna. Jadi Ya. konsumen ini jadi ada dua. Konsumen yang mendatangi kita, ya tadi kantin, warung kopi, yang ya kita datangin tempat kita, atau kita datangi tempat mereka, ya. Nah, Oh, ini konsumen yang datangin tempatnya memang ya tadi ya mungkin ada kantor misalnya ya, atau mungkin dinas misalnya ya, ya. atau mungkin juga titip misalnya titip di ini atau tekniknya sih banyak sih, tapi buat teman-teman mindsetnya atau pola pikirnya adalah jenis konsumen ada dua aja yang datang ke kita, berarti kita mesti bikin kegiatan agar mereka datang. Nah, teman tadi tantangannya kan siswa kan, kalau libur tanggal merah ya mau dipaksa-paksa juga nggak datang gitu ya. Ya, betul, Oh, kita betul. yang mendatangi mereka gitu ya. Nah, mendatangi mereka memang sebenarnya bisa dua ya. Misalnya nih Kita. siswa ini kita kenalin ya bahwa kita ada layanan jasa mengantar. Maksudnya siswanya ini misalnya orang tuanya mungkin bikin acara pengajian atau acara arisan. Nah, kita bisa mendatangi. Nah, polanya tadi bisa nasi box, bisa kue-kue basah, bisa apa, bisa pilihannya itu bisa banyak gitu. Intinya sih seperti itu gitu ya. Nah, Oh, iya, iya. selanjutnya memang tadi seperti Bu Herminati mulai kalau berani itu buat teman-teman, ini kan banyak yang bertanya, Coach bagaimana sih meningkatkan omset ya? Memang saat ini daya beli turun ya teman-teman semua. Jadi orang bilang itu deflasi, jadinya orang lagi nahan duit lah gitu ya. Nah, yang yang nahan yang duitnya atau yang belanja masih banyak adalah pemerintahan ya. Jadi saran saya mulai ngobrol tuh kepala desa ke, lurah ke, camat ke gitu ya. Termasuk mungkin kantor-kantor misalnya puskesmas ke gitu ya. Karena mereka ada anggaran khusus yang kuliner ya, ada anggaran belanjanya gitu. Nah, tentu saja mungkin mau uji coba dulu, mungkin mau trial dulu ya, maksudnya mau nyicip-nyicip dulu ya mungkin itu nggak apa-apa nanti butuh proses tapi minimal saran saya ini Coach Dina mungkin bisa diingat teman-teman kalau bisa udah mulai berani main pemerintahan ya walaupun masih hati-hati nanti di tengahnya suka ada calo, suka ada mediator ya, suka ada tapi intinya hati-hati aja gitu ya, gitu ya. Sama pembayarannya ya. Kalau jelas pemerintahnya biasanya bayarnya aman. Cuma kayak yang suka bayar nggak jelas itu kadang-kadang ternyata lewat temannya teman, saudaranya saudara, jadi ada mediatornya itu yang mungkin sedikit mesti berhati-hati gitu. Ya, Itu sih ya, saran saya. Nah, sama ya ya. tadi sama Bu Herminati kalau bisa mainin juga sosmednya gitu, Bu.
Oh, ya Coach, ini masalahnya saya HP-nya masih yang yang udah terlalu berat, terus yang jadul Iya, lagi. iya, Nanti insya Allah mungkin diindikan iya. HP-nya. Tuh. Ya, terima Buat, kasih. Coach. Ya, iya, terima Dipindah, kasih Bu. Bu. Foto-foto dan videonya dipindah. ya, siap, siap. Jadi Terima kasih. iya, silakan Bu. Jadi buat teman-teman memang ya kita paham ya, Coach Dina, memang handphone ini memang saat ini yang menjadi modal dagangan kita ya gitu. Kalau dulu kan mungkin ya istilahnya WA ya misalnya teleponan, janjian gitu ya. Tantangannya saat ini memang kita sudah mulai bermain konten ya teman-teman. Konten ada dua ya, foto dan video ya. Nanti konten dan video juga nanti ada dua lagi tuh. Konten kita yang ngomong, kita yang upload, ada lagi konten yang mereka yang upload gitu ya, mereka yang testimoni gitu. Oh ya satu lagi yang punya resto, punya kantin ya kalau bisa pakai Google My Business atau Google Maps ya. Nah, tadi Bu Hermina ataupun yang Bu Mirna mungkinnya pakai Google Maps ya. Yang pokoknya yang produksinya di rumah saran saya pakai Google Maps. Kenapa? Google Maps ini nanti kalau teman-teman sudah mulai jualan Gojek ataupun GoFood, ya Shopee Food, lebih gampang nemuinya kalau sudah ada titik maps-nya gitu. Cara bikin maps-nya sih nggak susah sih. Nanti kapan juga saya bisa share materinya. Kalau nggak salah materinya Coach Chandra ada tuh di yang IKM Berkah itu. Iya, Itu Coach Dina. siap. Gampang bikin Google Maps, teman-teman. Tinggal klik Iya. Gmail, Gmail, Gmail aja. Oke, eh kalau mau cepet boleh hubungin saya, Coach. Mau belajar bikin Google Maps. Japri. Oke, teman-teman semuanya, Bu Mirna tadi kemana ya? Oh ya, Bu Mirna ya, itu saran dari Coach Farhan sama seperti Bu Herminarti, Ya, hampir mirip. Mulai bikin konten, pendekatan ke dinas-dinas, Bu, jangan lupa. ya. Supaya produk Ibu dikenal dan siapa Ibu dan dinas juga tahu dengan produk Ibu semuanya. Ya, Ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Oke, Pak siap, Coach. siap Ibu. Lanjut, eh lanjut Bu Sadia Elbas ya. Terus siapa dulu tadi? Oke, silakan Bu Sadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau tanya, selama ini saya kan kalau gada ya, orang mau pesen kue, saya layani pakai mau pesen nasi box atau apa gitu. Pokoknya selalu saya kerjakan gitu. Alhamdulillah sih sudah berjalan. Terus saya kan mengelola warkop, cuman sampai saat ini belum maksimal. Cuman bukanya sampai dari sore aja dan masih sepi gitu loh. Cuman adanya Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Kalau nggak hujan, nggak sekarang kan hujan tuh, ya nggak ada yang masuk. Kalau anak-anak kuliah libur baru datang nongkrong. Terus menunya rencana saya sih mau saya ganti gitu. Ada baksonya. Selama ini kan belum ada. Itu langkahnya untuk Gojek saya sudah ada, cuman belum aktif gitu. Langkahnya gimana supaya bisa bisa timbul terus gitu loh. Maksudnya timbul terus Bu. Maksudnya di Brenda itu langsung keluar Iya, gitu. iya. Oh, Tadi oke. ibunya udah kenalan di mana posisi lokasi ya? Saya lupa deh. Saya di Tadi udah di awal. saya Sekarang di sebutin lagi Bu. uh, saya di Jalan Anggrek 16 BTN Keranggan Permai Cibubur. Oke. Lokasinya Jakarta Bekasi. hanya di Warkop. ya. Iya, iya. Oke. Warkop. Jadi nanti namanya bukan warkop lagi ya Bu. Warung bakso kan ganti bakso. Berarti harus dirubah gitu. Enggak Bu. Rencana saya mulai agak siang sih bukanya gitu. Siap Ibu. Monggo. Iya, Coach. iya. Iya, Saya ini juga sambal kemasan, Coach. Sambal iya, kemasan saya udah masuk ke Kemenkop. iya, iya. Jadi tahap pertama ya ini karena ini yang ketiganya Warkop juga. Google Maps sudah ada Bu, Google Maps. Sudah. Ya, jadi poin yang pertama Google Maps teman-teman. Kenapa? Ya orang tuh kadang-kadang saat ini ya, yang lagi bengong gitu dia nyari kopi sekitaran di mana. Jadi saya berapa kali keluar kota itu, yang saya cari titik-titik warkopnya dulu tuh ya. Lalu mungkin kedua
Warmindo ya, Warindomie dan apa. Itu biasanya seperti itu. Ya, kadang juga Indomaret, Alfamart juga saya cari gitu ya, karena mau tahu nih sebelum saya datang. Nah, yang kedua memang Bu, Warkop ini memang ya kalau boleh difungsikannya dari pagi ya. Eh, Nah, tinggal teknisnya itu mesti dipikirin tuh. Jadi kalau pagi biasanya mulai jam 10. Ya kalau ini selesai jam 10 malam juga. Ya cuman ini nanti coba dibayang-bayangin ya gitu. Kenapa orang itu ada profilnya beda-beda. Ada yang senangnya pagi ke siang, ada yang senangnya siang ke sore gitu ya. Ada yang senangnya memang sore ke malam gitu. Nah, segmennya memang beda-beda. Jadi kalau saran saya, kalau ibu ya mungkin ini sama sendiri apa ada anak atau suami bantu atau Ya, sendiri banget saya nggak semuanya? ada suami, anak. Cuman dia kan juga kuliah, juga sekolah gitu. Ya, ya. Nah, jadi siap-siapan aja, Bu. Jadi pas dia ini intinya sih kalau saran saya dicari waktunya, Ibu coba buka sebulan, Bu. Pagi sampai malam. Nanti uji coba buat ngelihat sebenarnya ini yang datang jam berapa sih? Khawatirnya ternyata di lokasi Ibu mungkin senangnya makan pagi misalnya ya. Ya, Atau ternyata makan sore. Nah, kan saya nggak tahu tuh. Jadi masih diuji coba. Kalau boleh sebulan, jangan 1 2 hari. Nah, yang kedua, Bu, memang ya tadi sama teman sudah mulai main sosmed ya. IG ya, lalu ya Facebook juga boleh, tapi sosmed. Nah, sosmednya ya sama tadi memberitahukan bahwa tempatnya ini asik loh, ada baksonya loh gitu. Kita ini kan kadang-kadang ngandelinnya doa ya, Bu. Ya Allah, ramaikanlah tempat saya gitu. Semoga kopi saya laku. Semua dari jalanan nggak ada tulisan warung kopinya, Bu. Jadi kebanyakan itu yang ditulis itu nama misalnya Warung Dina gitu ya. Tidak ditulis bahwa menjual kopi, menjual bakso. Nah, jadi buat teman-teman ini sering sekali terjadi nih. Kita orang tidak tahu ini kos mana apa sih gitu ya. Nah, cuman tulisnya telah Warung Bu Dina gitu ya. Cuman nggak ada yang tahu ini apa jualannya. Nah, orang Indonesia ini kalau dia nggak tahu dia nggak mau tuh kos Dina datang. Dia ini Parno nih jangan-jangan ini nih apa namanya tempat transaksi narkoba nih kayak gitu suka ngebayanginnya yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kita senangnya ditulis ya. Nah, kalau perlu ya, kalau harga so-so ya. Orang Indonesia setelah tahu di situ ada kopi, di situ ada bakso, kadang sama ya, sedikit khawatir nih jangan-jangan mahal lagi gitu ya. Ini sama nih, kalau restorannya sepi, dibilang nggak enak. Kalau restorannya bagus, dibilang mahal. Orang kita kan gitu ya, gitu. Jadi paling bagus itu restorannya kelihatannya rapi, tertulis, kalau bisa ada harganya. Nah, kalau harga ini biasanya Bu memang strateginya itu tulis harga yang paling murah oke. ya. Berarti Misalnya bukan kopi tubruk 7.000, datang tuh rame Bu. Itu contohnya ya gitu ya. Karena kalau hanya kopi tubruk, wah itu orang masih aduh nih. Emang kalau udah kopi tubruk 7.000, 6.000 ya. Tapi tetap teman-teman hitung ya. Maksudnya harga bagusnya berapa? Maksudnya masih ada pancingannya gitu ya. Nah itu ya. Sisanya sih kalau ibu jualan kue, sambel, yang Palu Gada tetap jalan Bu. Kalau bisa ya. karena kalau jadi duit ya selagi halal mah hajar aja. Jangan Palu Bu, pacul gada aja kita pacul juga Bu. Jadi nggak hanya di Palu Gada gitu. Ya, Ya, betul. Bu, kalau udah punya Google Maps, itu kan konten-konten Ibu bisa bisa diupload juga Bu di situ, Bu. Iya, iya, iya. Foto oh, juga ya, foto-foto juga, video-video bisa. Iya, ya, selama betul. ini di IG, coach di IG ada IG-nya. Nggak usah. Cuman kan itu juga apa nggak ada eh, macam-macam. Yang sekarang lagi banyak kan yang kayak kimbab itu, kimbab cake gitu. Itu yang sering ada orderan, alhamdulillah. Kalau Cuman IG-nya dipisah ya Bu, IG Warkop sama IG kue dipisah, jangan digabung. siap, siap. Google Maps tadi bagus sarannya Kos Dina, jadi foto-fotonya dimasukin Google Maps. Jadi tidak hanya titik alamat, tapi juga ada menunya, ada testimoninya, ada bintangnya juga bisa. Siap, coach. Tapi Coach saran saya Farah, sih, coba buka pagi dari pagi deh, pagi ke malam misalnya. Cuman buat buang penasaran aja 30 hari ramenya di mana sih gitu. Feeling saya sih rame ya. Kalau ngajak Kos Dina doa di sana bisa lebih rame lagi nanti. Mari, coach. Ditunggu. siap insya Allah. Kalau Ibu ada foto sama Coach Farhan, bisa juga tuh Bu dimasukin di upload di Google Maps-nya. Iya, Udah pernah ketemu Google ya? Maps. Apa? Oh, oke, siap Bu Sadia. Terima kasih. Sudah jelas ya Bu? Ya, insya Allah. Alhamdulillah.
Siap, oke. Lanjut. Bu Eliana Damalik, Bu Eliana Damalik, bukan, ke Med Story Indonesia. Ini namanya siapa ya, Bu Med Story Hilda, Indonesia? Coach. Oh, Hilda, Iya, Masya ini Allah. kayaknya saya tetanggaan nih sama Bu Sadia. Saya juga Kecamatan Jati Sampurna bukan ya? Oh, dari I- Sampurna Bekasi Iya, ya? betul. Kayaknya satu Masya Allah. kecamatan. Iya, Eh, Siap-siap. iya. Boleh, Bu, Saran Bu, silakan. kalau GoFood-nya mau rame, ajakin teman-temannya promosiin, suruh mancing pesan di GoFood-nya Bu. Ntar lama-lama dia naik ke atas gitu kalau banyak yang pesan. oh, siap, Oh, siap. Nanti kasih cashback aja ditransfer balik. Ada potongan-potongan berapa, 5.000 kayak berapa gantiin ongkir gitu biasanya kalau buat mancing GoFood. oh. Tapi jangan lupa juga dihitung dulu ya, Bu. Karena di situ ada Iya, ada biaya adminnya admin. 20%. Ada admin 20%. Iya, Jadi Ibu betul. hitung dulu. Jangan Betul, sampai betul. nanti marginnya kepakai buat admin jadi 0. Betul, betul. Ini saya mau Oke, tanya. silakan Bu. Ya, Kenalan dulu dong ya saya ibu-ibu Hilda siapa? dari Siap. Bekasi. Ya, produknya bakso frozen, aneka bakso lah, pokoknya bakso halus, bakso urat, tahu bakso gitu, sama aneka lauk frozen gitu kan, seasonal aja sih kalau lauk frozennya itu. Produk utamanya bestsellernya itu tahu bakso. Nah ini kan berhubung udah mulai ada karyawan gitu ya, alhamdulillah saya punya 2 karyawan gitu kan. Untuk Coach Farhan gitu ya, Coach kira-kira gimana sih membuat karyawan kita itu loyal tanpa membuat kita sebagai owner, sebagai atasan tuh diremehkan gitu, bukan diremehkan ya dalam artian di apa ya, ya udahlah bos gue mah santai aja gitu. Gitu aja sih Coach paling untuk awalan saya untuk punya 2 karyawan ini. Gitu. Siap. Monggo karyawan berarti ya, Bu. Monggo si Coach. Ya, itu sedang dialami atau untuk antisipasi? Udah, lagi dialami. Ini alhamdulillah baru 2 bulan berjalan, kita nambah karyawan ya alhamdulillah gara-gara apa? Antisipasi. Oh, antisipasi maksudnya Coach. Antisipasi Oh, tapi belum kejadian kalau terjadi. misalnya apa namanya karyawan kita nih apa ya kayak semena-mena gitu kita sebagai owner gitu karena saya memperlakukan karyawan-karyawan tuh ya ya manusiawi aja lah bukan yang lo gue lo bawahan gitu ya enggak gitu juga gitu Coach. Berarti belum terjadi. Eh, belum terjadi apanya nih Coach? Yang tadi karyawannya tadi yang Oh, dicontoh. karyawannya udah ada 2 Coach. Bukan karyawannya yang tadi tidak loyal dan lain-lain itu Oh, terjadi atau enggak, belum? ini kita mengantisipasi gimana sih caranya kita memaintain karyawan kita tuh agar loyal gitu karena alhamdulillah 2 karyawan ini sih sejauh ini baik-baik aja Coach gitu. Iya, iya. Iya, Soalnya teman-teman. soalnya karyawan yang saya pekerjakan itu usianya di atas saya semua 50 Iya, tahun gitu Coach kan saya juga kalau nyuruh-nyuruh juga agak sungkan gitu ya karena beliau-beliau ini kan lebih senior gitu dari saya. iya, iya. Oke. Udah itu aja. Iya, sementara sih itu aja dulu Coach. Oke. Iya, jadi teman-teman karyawan apapun berapapun usianya, ya, yang perlu dipastikan adalah adanya kesepakatan kerja ya. Jadi nama, usia, ya fotokopi KTP. Jadi di situ ada yang namanya kalau bahasa Inggrisnya kan job desk ya. Bahasa Indonesianya apa tuh job desk ya? Deskripsi kerja ya, gitu ya. Nah, kalau boleh memang ditulis sedetail-detailnya. Misalnya mulai dari jam kerja, hari kerja, hari ini kerjanya apa, jam ini kerjanya apa, kalau bisa sedetail-detailnya. Nah, setelah itu dipastikan karyawannya memahami gitu. Jadi kadang-kadang kan mereka asal tanda tangan aja, ya ya aja gitu. Jadi sebelum mereka tanda tangan, duduk manis, udah kebayang belum Bu, udah jelas belum Bu, gitu ya, gitu. Nah, maksudnya apa? Bila terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan, ya mungkin jangan ditegur dulu, diingatkan ya. Bu Dina, eh, masih ingat kan kita kesepakatan kerjasama yang tertulis kemarin, pasal segini, segini adalah Ibu masuk jam 9 mestinya ya. Atau Ibu kalau Senin ngelakuinnya misalnya motong sayur misalnya gitu ya. Pokoknya dibikin sejelas-jelasnya agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, bagaimana kalau terjadi tetap miskomunikasi, terjadi apa ketidaksesuaian. Itu juga sama dikomunikasikan baik-baik aja. Yang pertama, Bu, sepertinya kan Ibu Dina tidak melakukan hal-hal yang sudah disepakati. Jadi pertanyaannya apakah mau diulang sepakatannya atau ya memang Bu Dina tetap tidak mau sepakat ya berarti ya kita kasih waktu ya untuk
untuk udahan gitu. Berarti kita masih punya gantinya gitu sih. Intinya sih ada kesepakatan aja ya. Karena yang sering terjadi ini pertikaian ini TST aja tahu sama tahu gitu. Udahlah Bu Dina nggak usah susah-susah lah kita mah saya kenal Bu Dina udah lama udah nggak usah pakai tertulis. Nah disitulah mulai asal mulanya pertikaian asal mulanya kericuhan gitu ya terjadi demonstrasi dan lain-lainnya gitu. Begitu mungkin. Tidak puasan ya, Coach. Ya Menang, karena menang. tidak ada perjanjian gitu ya gitu. Siap. Oke, Coach. Ya, bener sih. Ya sih, karena saya ngerasa ya beliau-beliau ini lebih senior kayaknya rasanya gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah sih jauh ini kerjaan mereka bagus gitu ya, sesuai dengan ekspektasi gitu. Jangan tuh sesuai dengan ekspektasi bahaya, sesuai dengan kesepakatan Oh, dan kesepakatan. perjanjian. Baik, siap. Nah, ekspektasi itu ya begitu. Kan manusia memang kadang ada malasnya, kadang ada lelahnya, kadang ada pusingnya, kadang ada sakitnya gitu ya. Nah, kan kita kadang-kadang ekspektasi kan maunya semuanya bagus, tapi kadang-kadang mungkin anak lagi sakit lah, mungkin suaminya lagi apa istilahnya keluar kota kesepian lah, maksudnya ada aja membuat hal-hal yang memang kerjanya nggak maksimal. Nah, kalau itu terjadi, jangan memakai ekspektasi, tapi memakai yang namanya kesepakatan. Baik, baik. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Hilda ya. Oke, lanjut ya. Eh, Bu Eliana Damanik. Monggo Bu Eliana Damanik. Bu Hilda, silakan Bu. Belum di mute kayaknya, unmute ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Elena Damani, tempat tinggal di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dan usahanya batik. Yang mau saya tanyakan itu, Kak, gimana cara kita tuh mendekati orang yang tinggi jabatannya, terus kita punya kenalan punya kenalan yang di tempat perusahaan gitu, Kak. Gimana cara kita tuh untuk supaya deket sama mereka gitu, Kak. Dan terus gimana eh, supaya saya tuh diajak untuk pelatihan membatik gitu, Kak. Hanya itu aja, Kak, saya tanya. Ibu Eliana Damanik dari Kabupaten Siak. Dari Riau. Riau Ya, tadi. Kabupaten Riau. Riau. Oke. Ya, Riau. Karena di Siap, sini siap. banyak saingan, Kak. Cuman saya jarang diajak gitu. Oh, kadang jarang diajak. Ibu dong yang mengajakkan diri. Ya. Ya, karena kan saya tak kenal. Jadi gimana caranya supaya bisa eh, masuk gitu loh, Kak. Datangin Bu, ajak kenalan. Pak, Bu, saya Eliana, produk saya batik, saya dari ini. Kalau ada pelatihan ikut dong, Pak. Diajakin, ini nomor kontak saya gitu. Monggo, Coach, silakan. Iya, ya. Itu sudah terjawab sama Coach Dina, terima kasih. Ya, jadi yang pertama bikin sosmed ya, Bu. Itu penting. Saat ini sosmed wajib lah udah. Kedua tadi Google Udah, Maps ya. Ya, maksudnya sosmed ini kalau bisa juga dipromosikan. Kalau berani ya pasang iklan ya. Pasang iklan kan mulai dari 50.000, 100.000 ya. Atau misalnya tidak pakai iklan bisa sebar via WA. Nah, sebenarnya sosmednya sosmed usaha ya. Ini masih banyak Kos Dina. Sosmed itu pribadi. Jadi ya teman-teman betul. sosmed pribadi ada, sosmed usaha juga ada. Maksudnya apa? Hari ini mukanya Kos Dina full, lagi jalan-jalan di Bali gitu ya. Besok-besok tiba-tiba jualan apa namanya kue apa namanya kue bolu gitu. Nah, orang bingung nih jualan kue apa jualan. Nah ini jadinya buat teman-teman harus sudah mulai memaksakan diri bikin dua akun sosial media ya. Kok saya punya juga selain kue punya juga warung kopi bikinnya 3. Saya juga punya jual beli mobil motor bikinnya 4 gitu ya. Pokoknya jangan dicampur aja. Kalau sudah mulai dicampur orang bingung nih sebenarnya jualan apa sih gitu ya. Nah itu yang pertama tentu saja semakin akun banyak makin bingung ya maintainnya. Nah itu juga nanti ada tips and triknya lagi gitu. Nah itu yang pertama tentang sosial media. Yang kedua, nah bagaimana mendekati. Nah ini memang ya tadi Kosina bilang mesti berani nyamper ya.
Kalau desa mungkin ke kantor desa, kalau lurah ke kantor lurah ya, kalau camat ke kantor camat. Nah, kalau bisa waktu datang itu jangan tangan kosong. Kalau bisa bilang aja saya mau ketemu Pak Lurah, Pak Camat, Pak siapa Pak Wali Kota, Pak Gubernur kalau perlu ya, ingin minta testimoninya tentang makanan saya gitu ya. Nah, emang kalau pertama kan mungkin ditolak gitu ya. Jadi sama kalau kemasannya bisa bagusan dikit, lalu bikin surat juga ya, surat perkenalan, brosur, flyer atau kartu nama. Nah, memang kadang-kadang Jadi kalau batik nggak bisa sekali gitu ya. Kenapa? kalau batik gimana yang untuk promonya suruh pakai dulu gitu. Oh nggak apa-apa kan kalau di Jakarta Betawi itu ada yang namanya kain selempang aja ya. Jadi nggak perlu full batik ya. Atau ada misalnya mungkin apa tuh sarung tangan, sapu tangan ya kalau ya. Mungkin sapu tangannya gitu ya. Maksudnya coba cari yang tidak terlalu mahal, yang kecil-kecil tapi menarik. Nah itu memang karena saya nggak tahu produknya apa tuh yang kelihatannya bisa bikin orang, ih bagus juga ya gitu ya. Nah, kedua, kalau memang nggak ada sampling, berarti kita kasihnya ya tadi bisa katalog, bisa brosur, ya bisa kartu nama ya gitu ya. Cuman ya balik lagi, saran saya kalau mau ketemu pejabat itu, mah kalau cuma brosur aja mereka tolak ya gitu. Kalau bisa memang ada Contoh sesuatunya. Namun produk. sesuatunya ini memang ini ya. Nah, ketiga ya memang ini saran buat semua, monitor Instagram semua akun pejabat ya. Gubernurnya ke, wali kotanya ke, apalagi maksudnya kepala desanya ke, kepala dinasnya ke gitu ya. Monitor aja, follow aja Iya. semua. Nanti teman-teman akan ngeliat nih, ada kan acara ini, langsung daftar ya, daftar datang. Ya, lalu balik lagi bawa kartu nama, bawa sampel, bawa semua-semuanya gitu. Intinya teman-teman saat ini dunianya udah dunia sosial media. Buat teman-teman yang tidak terhubung, jadi jangan hanya akun kita yang buka tapi kita nggak follow, follow aja tuh semua akun-akunnya para pejabat di sana gitu ya. Jadi tahu memang kegiatannya apa, jadi bisa ikut, bisa daftar, bisa datang dan bisa dilibatkan gitu. Begitu, Coach Dina. Ya, coach. Terima kasih Kak. Ya, Bu Eliana, jelas ya, Bu? Ya, sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Eh, ada pertanyaan juga di chat sih, coach. Atau bagaimana, coach? Boleh, boleh, boleh. Monggo. Oke, sebentar ya. Ada yang pertanyaan juga di chat ini. Ada satu, ada kejadian di Banjarmasin. Ada UMKM sudah mulai besar usahanya, tapi sekarang tutup. Kabarnya karena kasus jual ikan kering tanpa ada label expire. Nah, coach kita berusaha di mata hukum gimana masukan? Coach kena kasus hukum. Iya, kalau kasus hukum ini kan dibagi dua, disengaja atau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja minta maaf. Gitu. Kalau disengaja ya memang ya itu sudah delik hukum gitu ya. Nah, kebanyakan UMKM ini kan tidak disengaja atau tidak paham, jadi nggak apa-apa dijelaskan aja. Mohon maaf, saya juga masih baru, bimbinglah saya kan gitu aja. Nanti biasa dibimbing gitu, karena ya kita juga kadang nggak paham atau kita kelewat atau kita kalpa. Lagi kita info kita UMKM sih mereka mestinya paham ya, gitu. Jadi nggak langsung ditutup ya. Ini yang tutup-tutup ini biasanya ada agenda lainnya, misalnya nggak senang sama Kosdina atau misalnya dulu waktu SMA di pacaran diputusin atau ditolak gitu ya. Bisa ada sesuatu tuh yang kalau sampai langsung tutup itu bisa ada sesuatu yang yang dalam gitu ya. Karena Cek kalau dan mereka tahu recheck dulu kan berarti paling ya, coach. iya biasanya paling diingetin, ditegur gitu ya. Ada jarang sih kalau langsung ditutup gitu. Kecuali kalau ada sesuatu lah pasti ya kalau sampai kena tutup itu gitu. Ya, tapi itu juga produknya beda-beda sih, coach. Sebenarnya jual ikan kering, cuman produknya di awal kain, tapi jadi jelek semua. Ya betul betul ya. Maksudnya kan ya semua kejadian ada hikmahnya lah. Kita Iya, ambil hikmahnya aja, ambil pembelajarannya. Ya tapi kalau memang bersentuhan hukum ya kita minta maaf ya atau kita perbaiki gitu ya. Ya, karena memang kalau yang logo expired dan lain-lain itu memang ya tergantung kemasannya, banyak tergantungnya gitu ya. Kan saya juga nggak bisa ngelihat apa sudah kemasan, apa sudah rapi atau sudah apa. Tapi intinya sih kalau UMKM memang biasanya masih dimaklumi gitu. ya. Intinya harus mengakui kalau memang salah ya, coach. Ya kalau tidak disengaja, kalau disengaja ya masih bertanggung jawab berarti. Ya, harus Ya. bertanggung jawab. Siap, coach. Terima kasih.
Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.